Sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jinianca Mariska Ani dengan NIM 221F10154 dari Program Studi Pendidikan Luar Biasa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas PGRI Argopuro Jember. Di video ini saya akan membahas tentang tunadaksa. Kita akan masuk yang pertama adalah pengertian tunadaksa. Tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau kecacatan yang menetap pada alat gerak sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Jika mereka mengalami gangguan gerakan karena keluyuhan pada fungsi saraf otak, mereka disebut dengan cerebral palsy. Pengertian anak tunadaksa bisa dilihat dari segi fungsi fisiknya dan dari segi anatominya. Dari segi fungsi fisik, tunadaksa diartikan sebagai seorang yang fisik dan kesehatannya mengalami masalah sehingga menghasilkan kelainan di dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, dan untuk meningkatkan fungsinya diperlukan program dan layanan khusus. Pengertian yang berdasar pada anatominya digunakan pada kedokteran. Yang kedua adalah penyebab tunadaksa. Setelah mengetahui arti tunadaksa, kita juga harus memahami penyebabnya. Kondisi ini dapat terjadi akibat kecelakaan, penyakit, ataupun bawaan sejak lahir. Adapun faktor yang berpotensi terjadi penyebab tunadaksa adalah satu, faktor prenatal atau sebelum kelahiran. Tunadaksa yang diperoleh ketika janin masih di dalam kandungan seperti faktor genetik dan kerusakan pada sistem saraf pusat. Kedua, faktor natal atau saat lahir. Tunadaksa yang terjadi karena adanya kendala saat ibu melahirkan seperti memaksakan persalinan normal saat posisi bayi sungsang atau bentuk pinggul ibu yang terlalu sempit, pendarahan di otak sehingga penggunaan anestesi yang berlebihan. Yang ketiga, faktor postnatal atau setelah kelahiran. Beberapa kondisi yang terjadi setelah bayi dilahirkan juga bisa mengakibatkan tunadaksa seperti penyakit radang selaput otak, radang otak, maupun saat ada benturan keras di kepala anak. Misalnya saat ia terjatuh. Kita akan masuk yang ketiga adalah klasifikasi anak tunadaksa. Kelainan pada otak dibagi menjadi beberapa, yaitu spasticity, yaitu kekakuan pada sebagian atau seluruh ototnya. Hal ini disebabkan oleh kondisi anak yang mengalami spasticity terjadi karena lapisan luar otak, khususnya lapisan motorik, bidang piramida, dan beberapa kemungkinan bidang ekstrapiramida yang berhubungan dengan pengontrolan gerakan sederhana tidak berfungsi sempurna. Berikut adalah atetosis, yaitu luka pada sistem ekstrapiramida yang terletak pada otak depan maupun tengah. Ekstrapiramida menjembati antara kegiatan otot dan kontrol gerak secara otomatis seperti berjalan dan ekspresi wajah. Yang berikut adalah tremor dan rigidity. Tremor dan rigidity mirip dengan atetosis, yaitu disebabkan oleh luka
pada sistem ekstrapiramida. Kondisi ini muncul pada sebagian kecil anak penderita cerebral palsy, tremor pada penderita cerebral palsy diketahui sejak dini, manakala terjadi perubahan vibrasi pada tubuh secara alami tidak teraturan. Yang keempat adalah karakteristik anak tunadaksa. Karakteristik anak tunadaksa ditinjau dari beberapa segi, antara lain 1. Karakteristik fisik atau kesehatan. Karakteristik fisik atau kesehatan anak tunadaksa biasanya selain mengalami cacat tubuh adalah kecenderungan mengalami gangguan lain seperti sakit gigi, berkurangnya daya pendengaran, penglihatan, gangguan bicara, dan lain-lain. Kelainan tambahan itu banyak ditemukan pada anak tunadaksa sistem cerebral. Gangguan bicara disebabkan oleh kelainan motorik alat bicara seperti lidah, bibir, dan rahang, sehingga mengganggu pembentukan artikulasi yang benar. Akibatnya, bicaranya tidak dapat dipahami orang lain dan diucapkan dengan susah payah. Kedua, karakteristik sosial atau emosional. Anak tunadaksa menunjukkan bahwa konsep diri dan respon serta sikap masyarakat yang negatif terhadap anak tunadaksa mengakibatkan anak tunadaksa merasa tidak mampu, tidak berguna, dan menjadi rendah diri. Akibatnya, kepercayaan dirinya hilang dan akhirnya tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Mereka juga menunjukkan bahwa mudah tersinggung, mudah marah, bekas putus asa, rendah diri, kurang dapat bergaul, malu, dan suka menyendiri, serta frustasi berat. Karakteristik akademis. Anak tunadaksa meliputi ciri khas kecerdasan, kemampuan kognisi, persepsi, dan simbolisasi. Mengalami kelainan, mereka terganggunya sistem cerebral, sehingga mengalami hambatan dalam belajar dan mengurus diri. Anak tunadaksa karena kelainan pada sistem otot, dan rangka tidak terganggu sehingga dapat belajar seperti anak normal. Adapun penggolongan anak tunadaksa dalam kelompok kelainan sistem otot dan rangka tersebut adalah sebagai berikut. 1. Poliomyelitis. Ini merupakan suatu infeksi pada sumsum tulang belakang yang disebabkan oleh virus polio yang mengakibatkan kelumpuhan dan sifatnya menetap. Dilihat dari sel-sel motorik yang rusak, kelumpuhan anak polio dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu tipe spinal, yaitu kelumpuhan atau kelumpuhan pada otot-otot leher, sekat dada, lengan, dan kaki. Kedua, tipe bulbar, yaitu kelumpuhan fungsi motorik pada satu atau lebih saraf tepi dengan ditandai adanya gangguan pernapasan. Yang ketiga, tipe bulbospinalis, yaitu gabungan antara tipe spinal dan bulbar. Kedua adalah encephalitis, yaitu biasanya disertai dengan demam, kesadaran menurun, tremor, dan kadang-kadang kejang. Kedua adalah muscle dystrophy,
Jenis penyakit yang mengakibatkan otot tidak berkembang karena mengalami kelumpuhan yang sifatnya progresif dan simetris. Penyakit ini ada hubungannya dengan keturunan. Yang ketiga adalah spina bifida, merupakan jenis kelainan pada tulang belakang yang ditandai dengan terbukanya 1 atau 3 ruas tulang belakang dan tidak tertutupnya kembali selama proses perkembangan. Akibatnya, fungsi jaringan saraf terganggu dan dapat mengakibatkan kelumpuhan. Hidrocephalus, yaitu pembesaran pada kepala karena produksi cairan yang berlebihan. Biasanya kasus ini disertai dengan ketunagrahitaan Black 1975. Secara umum, tunadaksa memiliki ciri-ciri tersebut. Ciri-ciri seperti yang dikutip dari buku pendidikan anak berkebutuhan khusus karya Sultan 2020 berikut ini. 1. Terjadi kegangguan pada anggota gerak atau lemah atau lumpuh. 2. Mengalami hambatan dalam gerak atau tidak sempurna, tidak lentur atau tidak terkendali. Yang ketiga, anggota bagian tubuh adanya kurang atau tidak lengkap atau tidak sempurna. Yang keempat, terdapat cacat pada alat gerak. Yang kelima, jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam. Keenam, kesulitan pada saat berdiri, berjalan, atau duduk, dan menunjukkan sikap tubuh tidak normal. Ketujuh, hiperaktif atau tidak dapat tenang. Kelompok kerusakan bagian otak ini disebut dengan cerebral palsy atau CP. Cerebral palsy dapat diklasifikasikan menurut penggolongan menurut derajat kecacatan. Menurut derajat kecacatan, cerebral palsy dapat digolongkan atas golongan ringan, golongan sedang, dan golongan berat. Pertama, golongan ringan adalah mereka yang dapat berjalan tanpa menggunakan alat bicara tegas, dapat menolong dirinya sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Mereka dapat hidup bersama-sama atau dalam hal ini mengikuti aktivitas sehari-hari anak normal lainnya. Kelainan yang dimiliki oleh kelompok ini tidak mengganggu kehidupan dan pendidikannya. Golongan sedang adalah mereka yang membutuhkan treatment atau latihan khusus untuk berbicara, berjalan, dan mengurus diri sendiri. Golongan ini memerlukan alat-alat khusus untuk membantu gerakannya seperti brace atau membantu penyandang kaki, kruk atau tongkat sebagai penumpang dalam berjalan. Dengan pertolongan secara khusus, anak-anak kelompok ini diharapkan dapat mengurus dirinya sendiri. Golongan berat adalah mereka yang memiliki cerebral palsy. Golongan ini yang tetap membutuhkan perawatan dalam ambulansi bicara dan menolong dirinya sendiri. Mereka tidak dapat hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat. Penggolongan menurut topografi. Dilihat dari topografi, yaitu banyaknya anggota tubuh yang lumpuh. Cerebral palsy dapat digolongkan menjadi 6 golongan, yaitu 1. Monopelgia, hanya satu anggota gerak
yang lumpuh, misalnya kaki kiri, sedangkan kaki kanan dan kedua tangannya normal. Kedua, hemiplegia, lumpuh anggota gerak atas dan bawah pada sisi yang sama. Misalnya, tangan kanan dan kaki kanan, atau tangan kiri dengan kaki kiri. Ketiga, paraplegia, lumpuh pada kedua tangkai kakinya. Keempat, diplegia, lumpuh kedua tangan kanan dan kiri atau kedua kaki kanan dan kiri. 5. Triplegia, 3 anggota gerak mengalami kelumpuhan, misalnya tangan kanan dan kedua kaki lumpuh atau tangan kiri dan kedua kakinya lumpuh. 6. Quadriplegia, anak jenis ini mengalami kelumpuhan seluruhnya anggota geraknya. Mereka cacat pada kedua tangan dan kakinya. Quadriplegia disebut juga tetraplegia. Apa saja dampak tunadaksa? Kecacatan tubuh yang dialami seorang tunadaksa dapat berimplikasi pada kehidupan sehari-harinya. Dampak tersebut dapat berupa 1. Masalah kesulitan belajar. Masalah ini berkaitan dengan hambatan yang dialami seorang tunadaksa akibat kelainan pada otak atau gangguan pada sistem saraf. Kedua, masalah sosialisasi. Masalah ini berkaitan diri mereka terhadap lingkungan. Mereka cenderung mudah frustasi, menarik diri, dan merasa terdesak oleh kehadiran orang lain. Ketiga, masalah keterampilan dan pekerjaan. Orang tunadaksa memiliki kemampuan fisik terbatas. Oleh karena itu, mereka membutuhkan bantuan dan pembinaan agar dapat mandiri dan tidak tergantung pada orang lain. Keempat, masalah latihan gerak. Masalah ini berkaitan erat dengan kondisi orang tunadaksa yang mayoritas mengalami gangguan dalam gerak. Sekian video saya tentang tunadaksa yang jauh dari kesempurnaan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, karena manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Yang baik disimpan, yang buruk dibuang. Terima kasih.